Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Brebes Asalku. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe ya guys, untuk membantu channel ini berkembang, dan serta teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya, serta like and share ke teman-teman kalian ya, biar teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu. Kali ini saya akan menceritakan tentang Karomah Pangeran Purbaya, putra Sultan Agung saat siarkan Islam di Tegal. Sebuah pesantren dahulu kala diyakini pernah berdiri di Desa Kalisoka, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pesantren inilah yang menjadi cikal bakal dan pusat penyebaran Islam di Tegal hingga daerah lain di sekitarnya. Tak jauh dari pesantren tersebut terdapat sebuah masjid yang terbuat dari kayu jati. Kini keberadaan pesantren itu sudah tak berbekas. Hanya bangunan masjid yang masih kokoh berdiri dengan beberapa bagian bangunan masih asli dan digunakan masyarakat setempat untuk beribadah. Di masjid inilah jejak Pangeran Purbaya, pendiri pesantren, masih bisa dijumpai. Pangeran Purbaya adalah salah satu putra dari Sultan Agung, Raja Mataram yang berpusat di Yogyakarta. Pangeran Purbaya diyakini pernah hidup di Kalisoka untuk menyiarkan Islam hingga akhir hayatnya. Sosoknya juga dipercaya sebagai seorang wali yang memiliki karomah atau kesaktian yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Kalisoka, Pangeran Purbaya mendirikan masjid dan pesantren untuk mendukung kegiatan syiarnya. Di masjid dan pesantren itu rutin digelar pengajian untuk masyarakat. Keberadaan masjid dan pesantren ini membuat desa Kalisoka juga dikenal dengan nama Kalisoka Pesantren. Pangeran Purbaya wafat dan dimakamkan di Kalisoka. Kini makamnya masih disiarahi puluhan ribu orang setiap malam Jumat Kliwon untuk berdoa dan ngalap berkah. Para peziarah datang berbagai daerah di tanah air. Juru kunci makam Pangeran Purbaya menjelaskan, kedatangan Pangeran Purbaya ke Kalisoka bermula ketika ia menyanggupi tantangan ayahnya untuk menangkap pesisingan, yaitu semacam orang yang berbentuk rupa seperti setan atau jin dari Jawa Barat. Raja Mataram mengeluarkan perintah penangkapan karena pesisingan dianggap mengganggu ketentraman keraton. Pada saat itu di keraton, keluarga besar Mataram mau makan diganggu oleh pesisingan dari luar keraton dengan kesaktiannya. Semua makanan dibuat hilang. Kanjeng Sultan Agung marah besar. Lalu beliau mengumpulkan putra-putrinya dan bertanya siapa yang bisa menangkap pesisingan. Yang mengangkat tangan hanya Pangeran Purbaya. Ujar beberapa waktu lalu. Masih berdasarkan versi cerita yang didengar dari juru kunci Pangeran Purbaya. Masih berdasarkan versi cerita sang juru kunci, Pangeran Purbaya dengan nama samaran Ki Jaduk Silarong kemudian berangkat ke arah utara untuk menangkap pesisingan dengan membawa 2 batalion pasukan keraton. Setelah melewati sejumlah daerah seperti Purworejo, Purbalingga, dan Purwokerto, Pangeran Purbaya akhirnya bertemu dengan pesisingan di sebuah tegalan yang kini masuk wilayah kota Tegal.
Keduanya lalu bertarung dengan kesaktian yang dimiliki masing-masing hingga pesisingan kewalahan dan kabur ke arah selatan Tegal, ke sebuah daerah yang kini masuk wilayah Brebes. Di daerah yang berupa persawahan, pesisingan sujud dan minta maaf kepada Pangeran Purbaya. Pangeran Purbaya kemudian memaafkan, sedangkan perjanjian dengan ayahnya kalau tidak bisa menangkap pesingsingan, Pangeran Purbaya tidak boleh kembali lagi ke keraton. Akhirnya Pangeran Purbaya jalan kaki ke utara dan sampai di daerah yang sekarang bernama Kalisoka. Saat itu Kalisoka masih berupa hutan, jadi Pangeran Purbaya babat alas, katanya. Sang juru kunci menambahkan, Pangeran Purbaya memiliki istri yang merupakan anak dari Ki Gede Sebayu, sosok ulama yang dipercaya sebagai pendiri Kabupaten Tegal. Sebelum bisa mempersunting putri Ki Gede Sebayu, Pangeran Purbaya lebih dahulu harus mengikuti sayembara bersama 24 raja dari sejumlah daerah. Sayembaranya adalah merobohkan pohon jati di sebuah wilayah yang kini bernama Adiwarna. Sayembara merobohkan pohon jati tanpa alat, tangan kosong. Ternyata yang 24 orang tidak mampu. Yang mampu hanya Pangeran Purbaya. Akhirnya Pangeran Purbaya dinikahkan dengan putri Ki Gede Sebayu oleh Anggowono, putra Ki Gede Sebayu yang lain. Terangnya, menurut sang juru kunci, pohon jati yang berhasil dirobohkan dengan cara ditendang itu kemudian diminta Anggowono untuk dibawa Pangeran Purbaya ke Kalisoka, dan kayunya digunakan untuk membangun masjid. Jadi masjid peninggalan Pangeran Purbaya terbuat dari jati yang digunakan dalam sayembara. Jati itu sangat besar. Tidak ada yang tahu bagaimana Pangeran Purbaya membawanya ke sini. Terang sang juru kunci. Sang juru kunci mengatakan, dalam proses pembangunan masjid, Pangeran Purbaya juga berhubungan dengan Wali Songo. Bahkan dia meyakini Pangeran Purbaya adalah wali ke-9. Pangeran Purbaya itu wali yang ke-9 dengan nama Sayyid Syekh Abdul Ghaffar As-Segaf, ucapnya. Selain makam Pangeran Purbaya, di makam kompleks makam juga terdapat makam sejumlah keturunan dan murid Pangeran Purbaya dari Brebes, Tegal, dan Pemalang. Pangeran Purbaya sendiri memiliki 6 anak, namun tidak seluruhnya terlacak jejaknya. Anak-anaknya bernama Ki Ageng Umar, Ramidin, Khafani, Hasan Mukmin, Kiai Abdul Ghani, dan Kiai Basar, tuturnya. Masjid Pangeran Purbaya Tegal konon dibangun dalam waktu semalam. Zamzami, salah satu tokoh keluarga dari Kasepuhan Kalisoka, menyebut Masjid Pangeran Purbaya ini sangat erat kaitannya dengan nama kota Slawi dan Bendung Danawari. Sebab setelah membendung Sungai Gung, Ki Gede Sebayu menggelar sayembara untuk merobohkan pohon jati yang akan digunakan untuk membangun Masjid Kalisoka. Dari sayembara itu ada 25 peserta yang terbagi dua. Kelompok pertama dari mantri atau pengikut Ki Gede Sebayu, dan kelompok satunya peserta dari luar. Dari jumlah 25 peserta inilah yang kemudian lokasinya dinamakan Slawi. Slawi berasal dari bahasa Jawa Slawe yang artinya 25, ujar Zamzami. Istri Pangeran Purbaya yaitu bernama Raden Ayu Giyanti Subalaksana, anak dari Ki Gede Sebayu. Ki Gede Sebayu kemudian menugasi menantunya yakni Pangeran Purbaya menjadi ulama syiar agama Islam, dan putranya Ki Hanggawana sebagai umaro atau pimpinan pemerintahan. Kata Zamzami, inilah memiliki makna yang bisa dipelajari adalah ulama dan umaro harus saling mendukung. Konon dari cerita masyarakat dalam membangun masjid hanya membutuhkan waktu sehari semalam dan masyarakat tidak ada yang tahu, ujar Zamzami. Bangunan Masjid Pangeran Purbaya juga punya keunikan, yakni tidak ada kubah tapi punya menara. Di bawah menara ada sumur yang digunakan untuk berwudu. Semua bagiannya masih asli, baik bentuk maupun arsiteknya sejak pertama dibangun.
Hanya saja pada tahun 1955 menurut Zamzami ada penambahan tempat ibadah. Demikian cerita karomah Pangeran Purbaya Kalisoka. Untuk teman-teman yang ingin request cerita yang menarik, bisa tulis di kolom komentar. Apabila ada kesalahan dalam memberikan informasi tentang cerita ini, saya memohon maaf. Dan jika ada yang kurang, teman-teman ada yang lebih tahu, silakan komen di kolom komentar ya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.